Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Selamat malam teman-teman. Luar biasa sekali malam hari ini kita bisa berkumpul ya di acara diskusi temu sejarah ke-110. Perjalanan dari awal sampai sekarang 2 tahun, Alhamdulillah didukung dan disupport oleh teman-teman sehingga kita bisa terus berkolaborasi, kita bisa terus berbincang-bincang untuk membahas berbagai fenomena sejarah yang ada di Indonesia, bahkan di mancanegara. Nah, edisi spesial malam ini kita berkolaborasi bareng penerbit Insis ya teman-teman. Jadi buku Desa Wisata ini karya Kak Dian diterbitkan oleh penerbit Insis, begitu luar biasa. Terima kasih banyak ya. Dan tentunya ini sekaligus informasi juga buat teman-teman yang baru bergabung di info kegiatan Temu Sejarah. Jadi komunitas Temu Sejarah adalah komunitas yang kita fokus untuk menggali sejarah di Indonesia. Nah, dengan cara melakukan diskusi ya, kita melakukan diskusi setiap Kamis malam teman-teman, rutin begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini tertarik ingin terus mengikuti kegiatan dan acara-acara diskusinya, boleh stay di grup yang memang sudah terhubung. Nanti setiap minggu kita akan infokan dari acaranya, narasumber, dan lain-lain. Nah, selain itu, Temu Sejarah juga mengadakan acara walking tour. Buat teman-teman yang senang jalan-jalan, kita sudah mengadakan acara jelajah itu sebanyak 9 kali teman-teman, dari Bandung, kemudian kita sempat di Ngawi, terus ke Solo juga, ke Malang, ke Madiun, Jakarta, ya, dan minggu ini tanggal 26 April 2026 kita bakal mengadakan eksplor ke-10 yaitu di kawasan Pecinan. Jadi memang kuotanya terbatas ya, tinggal 2 atau 3 set lagi. Jadi teman-teman yang weekend ini masih santai, kebetulan juga bisa masih boleh nanti info-info aja begitu. Dan terkait juga tema kita di malam hari ini yaitu desa wisata. Ini adalah tema yang sangat menarik ya, karena kebetulan saat ini saya juga merupakan salah satu mahasiswi pariwisata budaya, dan waktu itu ketemu pertama kali sama Kak Dian di Kedai Jante untuk membedah buku ini juga. Waktu itu saya moderatornya, sekarang jadi moderator lagi gitu ya. Dan bukunya sangat menarik teman-teman. Kalau misalnya kita berbicara terkait desa, pasti yang terbayang itu adalah suasana yang adem, yang asri, yang tenang gitu ya, jauh dari hiruk pikuk segala macam. Tapi ternyata seiring dengan berkembangnya zaman, sekarang desa yang kita bayangkan di angan-angan itu tidak seperti apa yang terlihat. Kalau sebagai wisatawan sih kita enjoy aja gitu ya, apalagi sekarang tuh memang banyak desa wisata di mana-mana untuk mendongkrak perekonomian masyarakat yang ada di sana. Tapi pada kenyataannya banyak sekali hal-hal yang kompleks begitu ya, mulai dari eksodus desa, kemudian juga bagaimana desa yang dulu ditanami dengan berbagai macam ya tanaman-tanaman, para petani sekarang sudah berubah fungsi, bahkan kebudayaan dan yang lainnya pun sudah mulai bergeser begitu. Anak-anak mudanya juga banyak yang beralih, nggak di desa lagi ya. Kadang kita pulang kampung tuh biasanya pengen ya ketemu sama saudara dan lain sebagainya, sekarang sudah banyak merantau kemana-mana. Dan memang fenomena dari desa wisata juga ini punya dua buah sisi ya. Jadi kita ingin melihat lebih lanjut seperti apa sih perkembangannya, mulai dari sejarahnya, kemudian juga dilihat dari segi ekosistem dan lain-lain. Karena tentu desa juga bagian dari sejarah ya. Kita harus menggali lebih dalam lagi supaya kita bisa merawatnya bersama-sama untuk masa depan. Oke, sebelumnya mungkin buat teman-teman yang belum kenal sama dua narasumber kita, izinkanlah saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Ini yang pertama ada Kak Nurdiansyah Dalijo atau yang akrab disapa dengan Kak Dian ya. Kak Dian ini adalah penulis dan peneliti lintas isu interseksionalitas
dan merupakan lulusan program magister di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sakit di Jakarta dengan konsentrasi bidang pariwisata, dan beliau juga telah melakukan kerja-kerja di berbagai organisasi lebih dari 10 tahun. Wah, luar biasa ya. Berbagai tulisannya telah dimuat di publikasi dalam dan luar negeri, termasuk juga jurnal perempuan di Jakarta Post, Mata Jendela, Project Multatuli, kemudian juga ada Nusa Overland, Interwoven Journey, The Michael About Collection of Asian Art, Asian Queer Imaging, dan lain-lain. Luar biasa sekali. Kalau nggak salah aku baca di, bukan baca ya, nonton video juga, ini merupakan buku kedua ya Kadian ya. Buku ketiga ya yang diterbitkan selain buku-buku yang lainnya. Begitu, itu terkait Kadian. Nah, berikutnya kita akan berkenalan dengan Mang Pepep. Jadi, kebetulan saya ketemu Kadian dan Mang Pepep itu adalah di forum yang sama, forum yang berbeda tapi di tempat yang sama. Mungkin kalau teman-teman yang asalnya di Bandung udah familiar ya sama Kedai Jante yang memang aktif melakukan diskusi. Jadi dulu saya sempat jadi moderator, terus pas Mang Pepep ini waktu itu jadi peserta gitu. Kebetulan kenalan juga dan akhirnya sekarang bisa berkolaborasi. Nah, untuk Mang Pepep sendiri, beliau ini akrab dipanggil Mang Pepep ya. Jadi teman-teman nanti bisa manggilnya Mang Pepep. Ini merupakan penulis kelahiran tahun 1984 di Bandung, tepatnya di Majalaya di kaki Gunung Rakutak. Kampung halamannya dialiri langsung Sungai Citarum yang bersumber dari Ciharus di sebelah timur dan Cisanti di sebelah barat. Nah, perhatian Mang Pepep ini adalah ada pada gunung warisan langsung oleh kedua orang tuanya ya di setiap akhir pekan. Ini juga Mang Pepep ini selalu dilibatkan dalam aktivitas menggarap sawah. Begitu. Jadi beliau ini karena tinggal di kawasan gunung, lingkungan sudah terbiasa dengan kehidupan alam. Dan bersamaan dengan itu, beliau juga dikenalkan dengan lanskap pegunungan yang ada di sekitar. Karenanya, memori tentang cerita gunung selalu melekat dalam perjalanan karya-karya tulis Mang Pepep. Di tahun 2002, Mang Pepep ini hijrah ke kota untuk menimba ilmu di jurusan Karawitan STSI Bandung. Ya, sesekali juga mengikuti kuliah ekstensi filsafat budaya di Universitas Pajajaran. Begitu. Kemudian juga di tahun 2007 sampai 2010 mengikuti program magister kajian budaya di Unpad, kemudian menuntaskan magister kajian seni pertunjukan di alma mater yang sama. Nah, buku beliau juga cukup banyak ya, kawan-kawan ya, dari tradisional Children Games of Indonesia ya, kemudian juga pendidikan karakter dan mainan dan permainan tradisional Jawa Barat. Nah, kalau bukunya Mang Pepep yang Tiwi punya itu Sadar Kawasan. Bukunya keren banget ya, luar biasa. Untuk narasumber kita, selamat malam, sehat. Kak Dian, Mang Pepep, Alhamdulillah Kak Tiwi sehat, sehat-sehat terima juga. kasih banyak ya. Siap, ini pembukaannya udah lumayan panjang ya, sudah 8 menit. Mungkin kita sudah ingin langsung bertanya-tanya terkait juga desa wisata ini. Tapi yang pertama, Tiwi pengen ngobrol dulu sama Kak Dian ya, sebagai penulis begitu dari desa wisata ini. Kan tadi sempat dibuka bahwa dari waktu ke waktu kita selalu melihat desa sebagai sesuatu yang indah, yang estetik gitu. Tapi sebetulnya apa sih yang luput dari pandangan kita sebagai masyarakat awam atau biasa gitu, bukan sebagai pegiat pariwisata dan lain-lain. Kalau dari Kadian gimana nih Kak? Halo Tiwi, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih juga sudah hadir. Mudah-mudahan bisa sama-sama belajar bareng di sini. Ya, langsung merespons pertanyaan Tiwi ya soal itu. Itu sebetulnya jadi pergulatan awal aku ya ketika kemudian berproses pada awalnya mau mau menulis tentang desa wisata ini ya, karena aku punya latar belakang akademik di bidang pariwisata, terus kemudian tapi nggak banyak punya pengalaman em, praktik gitu di bidang pariwisata, pendek banget pengalamannya. Malah lebih banyak lebih sering jadi turis sebetulnya. Jadi sebetulnya menurutku sih Tiu soal itu adalah relasi kuasa ya, relasi kuasa antara masyarakat desa dengan masyarakat bukan desa. Dan untuk lebih luas lagi, tidak tidak membatasi pada konteks manusianya,
Tetapi dari desa itu sendiri dengan kota ya, itu punya kesenjangan yang luar biasa. Kita bisa bilang dari konteks pembangunan di Indonesia, ya desa adalah kawasan ataupun kalau kita ingin melihatnya melampaui suatu kawasan adalah suatu entitas yang sebetulnya mengalami peminggiran ya, ketertindasan di mana-mana. Dan sebetulnya nggak juga mau membawa teman-teman ataupun pembaca untuk kita meromantisasi desa, karena tentu saja desa indah, tapi tentu saja dengan berbagai ketertindasan, ketimpangan, kita melihat desa itu porak-poranda, dan saat ini juga mungkin aku bisa bilang masih menghadapi situasi yang krisis ya untuk konteks wilayah tertentu. Dan ya, ini sesuatu yang seharusnya kita nggak diam dan terus bersuara tentang kondisi ketertindasan ataupun peminggiran yang sedang dihadapi oleh masyarakat desa maupun desa di Indonesia ya. Mm-mm. Nah, apa aja sih Kak hal-hal yang tadi mungkinnya seperti eksodus, kemudian juga kedaulatan lokal, kemudian juga situasi dan kondisi yang berubah nih. Mungkin Kak Dian bisa memberikan salah satu contoh kali ya yang dibahas di buku ini juga. Hmm. Ya, ada banyak faktor ya, termasuk juga depopulasi, itu penurunan jumlah penduduk desa. Dan kalau misalnya mungkin dalam dalam buku ini karena konteksnya kepariwisataan, sebetulnya tentu aja ada banyak sekali relevansi untuk menghubungkan konteks desa wisata dengan pengembangan kepariwisataan untuk kita melihatnya atau membawanya kepada potensi keberlanjutan dari pembangunan pariwisata itu sendiri. Tapi terlepas dari itu, tadi banyak banget persoalan di desa. Dan salah satu yang aku sorot di sini adalah soal kemiskinan sebetulnya. Dan itu sebenarnya ya kita bisa menggugat soal makna, definisi, ataupun ketentuan kemiskinan itu sendiri. Tapi sangat nyata ketika kita melihat kemiskinan itu bukan hanya dari sektor pendapatan, ataupun ketimpangan pada infrastruktur, tetapi soal akses-akses yang tidak sama, yang yang bisa diakses oleh masyarakat di desa dengan masyarakat yang bukan di desa. Dan pada konteks Indonesia kan ketika kita ngomongin desa atau dengan nama lain, itu karena desa itu sebetulnya awalnya hanya untuk konteks Jawa ya, dan Jawanya pun itu bukan dalam konteks Jawa seluruh Pulau Jawa gitu, tapi punya banyak nama. Misalnya di Aceh kita kenal ada Gampong, di Bali ada Desa Pakraman gitu, dan punya banyak lagi nama-nama lain. Di Maluku ada negeri misalnya. Jadi sebetulnya desa itu entitas yang kalau kita mau tarik lebih jauh itu kepada akar sejarahnya, mungkin juga cita-citanya sebetulnya adalah soal kedaulatan ya. Soal kedaulatan bagaimana desa sebagai suatu entitas sebetulnya punya kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Tetapi ini tergerus terutama karena kita punya momen kolonialisme ya, terutama penjajahan di era Hindia Belanda, terus juga kemudian Jepang, dan kemudian itu dilanjutkan di saat Indonesia lahir, terutama semakin kuat di era Orde Baru ya dengan paradigma pembangunan. Eh, dan jadinya kita melihat kemudian desa itu adalah suatu desa dinas ya, desa dinas gitu. Seolah-olah desa itu adalah satu entitas yang sangat hierarkis, dia ada di bawah kecamatan. Kecamatan ada di bawah eh, kota atau kabupaten, lalu dia ada di bawah provinsi itu. Jadi pendekatannya tuh administratif, padahal desa sejarahnya bukan begitu. Dia adalah suatu entitas yang punya kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri gitu. Apakah keberadaannya itu misalnya menginduk ataupun terhubung ataupun dinaungi misalnya oleh suatu kerajaan, kalau dalam konteks kerajaan misalnya negara kuno gitu. Tetapi nggak selalu begitu gitu. Kita punya masyarakat adat gitu, dan masyarakat adat itu punya kedaulatan dan entitas sendiri. Jadi desa itu nggak melulu dia ada di bawah payung suatu negara lama
atau negara baru, negara lama kerajaan, tapi dia bisa jadi punya kedaulatan sendiri dalam konteks masyarakat adat gitu, yang kemudian sekarang dengan adanya undang-undang desa sebetulnya sudah ditegaskan gitu. Desa itu bisa jadi adalah desa dinas, bisa jadi desa adat gitu. Jadi, tapi mungkin aku nggak begitu setuju gitu dengan undang-undang desa itu sendiri karena pada kenyataannya implementasi untuk suatu kawasan ataupun suatu desa untuk menjadi desa adat itu menjadi sangat sulit atau bahkan mendekati hampir mustahil karena hak-hak masyarakat adatnya belum diakui. Jadi kayak masa harus bikin suatu daerah harus punya perda pengakuan ataupun perlindungan masyarakat adat dulu, baru kemudian suatu daerah, misalnya katakanlah suatu kota kabupaten ataupun provinsi, ada satu kawasan yang ingin kemudian menegaskan kedudukannya ke asalnya yang semula menjadi desa adat gitu. Kalau memang masyarakat di sana menginginkan seperti itu ya. Jadi kemudian kita jadinya terbawa pada paradigma desa itu adalah itu tadi kawasan yang ada di bawah kecamatan gitu, atau kadang-kadang di bawah kelurahan, atau kadang setara gitu dengan kelurahan, padahal kan nggak begitu. Jadi itu menyebabkan desa sebagai suatu entitas sendiri kehilangan kedaulatannya. Iya, ya lumayan kompleks ya Kak ya. Tapi kita coba ke Kang Pepep dulu nih sebagai juga yang banyak menggali ya terkait hal ini nih. Kalau dari sudut pandang ekologi budaya nih, Kang Pepep terkait adanya desa wisata ini, pembangunan yang ada di sana, seperti apa nih, Mang Pepep? Sebelumnya selamat dulu dong yang sudah menerbitkan. Gue nggak kok nggak kelihatan ya. Kok nggak ada ya bukunya Mas Rian. Jadi pertama-tama selamat atas terbit bukunya. Eh, Banyak yang bertanya apakah di era Gen Z menguasai dunia ini cetak buku itu masih relevan nggak sih? Kan banyak pertanyaan itu ya. Tapi ternyata setelah saya beberapa kali ketemu dengan teman-teman Gen Z itu, pada akhirnya mereka yang memiliki interest lebih gitu ya. Pada akhirnya mereka meninggalkan konten ternyata KTP. Untuk mendalam itu mereka ternyata tetap butuh terminal yang menjadi pusat pengetahuannya atau kalau dalam hal ini ya tentu saja buku. Ya. Jadi biasanya kalau konten-konten itu kan semacam daftar isi dan di dalamnya itu ada semacam apa pembahasan singkat gitu ya. Yang sekarang itu jauh lebih efektif kalau kita bicara tentang Reels, TikTok, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman Genji khususnya yang memiliki keterkaitan untuk mendalam terkait subjek apapun gitu, mereka akhirnya tetap kembali ke buku. Dan sebagai informasi, misal saya kebetulan Mas Dian menggratiskan dua buku yang Manusia dan Gunung dan Sadar Kawasan dalam bentuk PDF. Tapi bagi mereka yang punya ketertarikan lebih, itu justru tetap meminta buku cetak gitu. Jadi sekali lagi selamat, buku yang tebalnya 350 lebih halaman ini insya Allah jadi semacam justifikasi ilmiah, khususnya di dalam wacana wisata dan desa. Itu yang pertama. Kedua, mohon maaf kalau di sini kedengar berisik gak sih? Soalnya saya ini ada di bersebelahan dengan Sabuga yang kebetulan sekarang ada konsernya Dilan gitu. Jadi kalau dari saya ini kedengaran banget berisik di sebelah itu. Mohon maaf kalau sampai juga ke teman-teman. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan contoh yang apa yang disampaikan oleh Mas Dian berkaitan dengan administrasi desa. Nah, kalau kita lihat dalam hal sejarah bagaimana penetapan desa ini berkaitan erat juga dengan secara administratif penetapan kawasan. Jadi sampai detik ini setelah Undang-Undang Desa ada, bahkan setelah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ada, Undang-Undang Keanekaragaman Hayati dan Kawasan diperbaharui tahun 2025, ternyata kita masih belum bisa lepas dari penetapan yang sudah dibuat oleh Belanda. Jadi sampai detik ini, teman-teman sekalian, penetapan tentang konsep batas administrasi desa sampai batas administrasi kawasan konservasi dalam hal ekologi gitu ya, itu kita masih menggunakan sebuah konsep yang dibuat oleh sebuah peradaban yang mereka bahkan tidak punya gunung yaitu Belanda. Gitu.
Belanda juga mungkin nggak punya desa seperti sebagaimana kayanya Indonesia, desa di Indonesia. Tapi sampai detik ini bagaimana konsep menetapkan administrasi itu kita masih menggunakan pola-pola Belanda. Makanya secara ekologis banyak sekali kita menemukan batas administratif itu alih-alih mempermudah kita mengatur suatu ruang, malah justru jadi memperibet gitu. Kenapa? Karena ada satu sungai misal dibelah oleh batas administrasi yang berbeda sehingga bahkan masyarakat desa tidak bisa dengan bahkan punya semangat yang baik untuk menjaga kawasan konservasi, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dibatasi secara administratif oleh batas wilayah desa. Nah, dengan semangat itu, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Mas Dian, pada akhirnya kita jauh lebih baiknya itu tetap jauh lebih fokus kepada kedaulatan warga di setiap desa. Saya kira sebagai pengantar itu. Menjawab nggak Kak Tiwi pertanyaan tadi awal? Siap, Kang. Sudah menjawab. Nah, ini tadi kan yang terpenting adalah kedaulatan desa nih, gitu ya. Ini balik lagi ke Kadian nih. Kalau dari sudut pandang Kadian, apakah sudah ada desa wisata yang pada akhirnya bisa memiliki kedaulatan itu, Kak, gitu, di tengah banyaknya permasalahan di desa-desa lain yang coba dibuat menjadi desa wisata? Ya harusnya banyak ya. Sebetulnya kalau dalam konteks desa dulu gitu, belum ngomongin tentang pariwisatanya kan, em, desa itu dimaknai itu sebagai kawasan permukiman sama perkebunan aja gitu ya, secara terbatas dan dangkal gitu. Sementara seperti yang diutarakan Kang Pepep tuh, desa itu tuh harusnya sebagai suatu entitas, dia itu bisa mencakup banyak hal. Dia bisa mencakup kawasan permukiman tentu saja dan perkebunan, tetapi dia juga bisa mencakup kawasan-kawasan lain yang melampaui apa yang bisa dibayangkan misalnya oleh pembuat kebijakan di masa lalu ketika menyempitkan ataupun mendangkalkan makna dan definisi desa ya. Dia bisa jadi ada kawasan perladangan, dia bisa jadi terhubung dengan hutan adat misalnya dalam konteks wilayah adat gitu, wilayah adat yang bentangannya jauh lebih luas, di dalamnya ada desa adat, ada terhubung dengan hutan adat, terhubung dengan lain-lainnya gitu kawasannya. Jadi kalau misalnya sudah dipersempit seperti itu pasti memang sulit. Tetapi em, pada saat ini pun masih banyak kok desa-desa, baik itu desa maupun desa adat ataupun dengan nama-nama lainnya ya sesuai konteks masing-masing wilayah itu yang masih punya kedaulatan gitu untuk mengatur dirinya sendiri gitu. Tapi eh, kita mau melihat juga situasi saat ini di mana mereka yang mungkin punya kedaulatan dan hidupnya tenang-tenang aja gitu mandiri, tiba-tiba bisa porak-poranda gitu besok pagi tahu-tahu ada bulldozer karena ada penambangan, baik itu batu bara lah, minyak bumi, emas, atau bahkan invasi misalnya sekarang perkebunan dalam skala masif ya, seperti misalnya yang sekarang lagi dihadapi oleh banyak sekali kawan-kawan di Papua gitu, katanya mau dibangun kawasan untuk klaimnya kedaulatan pangan Indonesia gitu dengan membabat 2 juta hektar kawasan hutan di sana yang itu hutannya mungkin di dalamnya pasti menurutku sih ada desa adat, ada hutan adat gitu, bagian dari wilayah adat gitu. Ya bahkan dalam konteks Indonesia atau kawasan konservasi juga mungkin. Jadi kemudian aku melihat ketika ngomongin tentang desa wisata, ini bukan bukan padanan ataupun pendefinisian dari konteks corak pariwisata di perdesaan atau pariwisata pertanian gitu atau yang secara populer secara global dalam bahasa Inggris misalnya kita kenal farm and rural tourism ataupun village tourism. Sama sekali kita ternyata punya konteks yang berbeda dan karena desa wisata itu kata yang sangat generik atau katakanlah terlanjur populer terus kemudian dipakai dalam pendekatan ataupun eh, kerangka proyek gitu pemerintah melalui Kementerian Pariwisata terus ada proyek ataupun ada program namanya program desa wisata enggak juga gitu melampaui itu semua jadi aku melihat bahwa
ketika kita ngomongin desa wisata, kita nggak menegasikan ataupun mengabaikan persoalan-persoalan pariwisata maupun persoalan-persoalan desa yang ada di Indonesia, tentu saja termasuk masyarakat adat dan juga persoalan kepariwisataan gitu. Dan kita melihat bahwa di berbagai tempat ketika inisiatif desa wisata itu datang dari akar rumput atau dari masyarakat desanya, ternyata jelas ada upaya pembangunan inisiatif itu atau desa wisata di desa atau oleh masyarakat desa memang punya alasan-alasan yang sangat spesifik, khusus dan juga kontekstual dengan persoalan-persoalan yang mereka alami, Tiwi. Hmm. Hmm. Iya nih. Jadi pertanyaannya kemudian adalah kita coba tanyakan ke Mang Pepep ya. Kalau solusinya dari Mang Pepep gimana nih Mang Pepep melihat berbagai fenomena ini, apalagi tadi Mang Pepep sempat notice ya terkait peraturannya dibuat dari zaman Belanda yang bahkan mereka pun tidak punya ya bentang alam seperti yang ada di Indonesia gitu. Kalau untuk dewasa kini seperti apa nih pandangan Mang Pepep? Ya, yang paling menyedihkan kan cerita tadi misal yang paling jelas itu 1,2 juta hektar di Papua. Yang itu semua kan itu karena dengan konsep Belanda tadi, termasuk dengan konsep administrasi yang terbaru, semua pengetahuan bukan hanya sekedar konsep adatnya ya, tapi pengetahuan tradisional masyarakat Papua kan sekarang dihapuskan. Yang seharusnya setiap jengkal tanah di sana itu memiliki hubungan erat dengan tradisi pengetahuan masyarakat di sana, tapi sekarang dinolkan gitu. Uh, Lagi-lagi gara-gara apa? Gara-gara karena di Papua itu sampai sekarang pengetahuan mereka tentang mama bisa. Itu kan pengetahuan tradisional masyarakat di sana yang menghargai gunung itu begitu sangat sakral sekali. Nah, kesakralan ini begitu datang Belanda itu dinolkan dan sekarang ketika ada rencana 1,2 juta hektar bahkan tadi Mas Dian itu bilangnya 2 juta hektar kan ya, yang program pangan itu kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena semua sudah digantikan oleh konsep yang ditetapkan oleh Belanda itu. Jadi kalau kita berbicara masalah solusi bagaimana hubungan dengan tenurial misal dengan lanskap dan lain sebagainya, negara kita tuh sudah waktunya ngerestorasi tata kelola kawasan di seluruh Indonesia itu dengan menggunakan konsep yang hidup di masyarakat secara turun-temurun sejak lama gitu. Jadi sebagai sebagai contoh misal di Kalimantan harusnya kita kembali bagaimana konsep tanah ulen misal yang hidup di sana sudah lama, yang sekarang itu dihapuskan karena lagi-lagi konsep Belanda menetapkan itu, sehingga kalau kita melihat hari ini Kalimantan begitu sangat terbuka deforestasinya gila-gilaan, kenapa lagi-lagi karena memang kan dinokan. Jadi konsep tanah ulennya dihilangkan. Nah, kalau saya kembali ke desa dalam arti sebelum kita bicara wisata ya, sebagai tadi yang ditanyakan Kak Tiwi, bagaimana solusinya? Seharusnya kita kembali lagi ke warga masyarakat di sana, bukan hanya sekadar untuk apalagi menggunakan istilah memberdayakan masyarakat, tapi justru secara partisipatif datang ke mereka, menggali lagi bagaimana pengetahuan yang hidup secara tradisional di sana hubungannya antara masyarakat atau warga dengan tanahnya. Kemudian itu kita harusnya jadikan sebagai bahan utama untuk mengelola eh, tata kelola kawasan. Nah, wisata itu bagi bagi saya menurut saya dalam hal ini itu hanya satu dampak kecil aja dari apa yang dari kekacauan yang hari ini terjadi setelah penetapan Belanda itu. Jadi kalau ditanya bagaimana solusinya, harusnya kita kembali kepada pengetahuan masyarakat atau warga yang hubungannya dengan apa ekologi. Di Bali misal konsep subak, kenapa kita jauh lebih karena datang dari Belanda atau dari Eropa konsep irigasi, kita lebih suka menggunakan pola irigasi daripada konsep subak. Padahal subak itu di Bali sudah hidup ribuan tahun, itu jauh lebih mapan kan dengan konsep irigasi yang cenderung jauh lebih eksploitatif terhadap sungai. Atau di Papua tentang konsep mama, kemudian di Kalimantan konsep tanah ulen, kalau di Pulau Jawa ada konsep larangan, di Sumatera konsep larang juga bisa. Tapi kita tidak pernah menggali itu sebagai pengetahuan dasar bagaimana mengelola lingkungan hidup. Alih-alih justru kita lebih suka menggunakan pola yang ditetapkan oleh Belanda.
Nanti kita baru berbicara tentang bagaimana dampak wisata hari ini yang secara ekologi justru dalam banyak hal juga kita melihat ada catatan kritis Mas Dian hubungannya di desa misalnya. Nanti kalau boleh saya ceritakan salah satu studi kasus bagaimana pola pendekatan wisata desa justru uh, berimplikasi kepada kerusakan yang lebih besar misalnya, di beberapa tempat. Siap, Kang. Menarik. Atau Mangga Mang dilanjut aja contohnya sebelum kita ke pertanyaan karena kayaknya di chat sudah numpuk yang mau bertanya, sudah ada yang raise hand Udah juga. lama yang mau tanya. Sudah ramai. Nah, ini teman-teman nanti yang mau bertanya bisa raise hand aja ya. Untuk yang bertanya nanti kalau yang mau nanya langsung biar lebih gampang bertanya ini dan juga nanti untuk dua penanya terbaik ada hadiah dari Insis ya, masing-masing mendapatkan satu buku desa wisata. Jadi siapkan pertanyaan terbaiknya begitu. Oke, nanti sebelum ke penanya, kita udah penasaran tadi Mang Pepep udah spill-spill ya, Mang tadi boleh diceritain dong satu Mang nih sebelum ke pertanyaan Oke, audiens Mang. biar takutnya nanti nggak ada waktunya kan, saya udah baca ini agak serius gitu. Jadi catatan penting buat Mas Dian, saya mau sampaikan dulu catatan pentingnya. Catatan penting Mas Dian sebagai masukan dan saran aja. Bagaimanapun buku ini sudah menjadi atau kalau menurut saya sih sudah menjadi dokumen justifikasi keilmuan karena ini sudah menjadi buku dan sudah diterbitkan itu jadi pasti nanti akan digunakan sebagai justifikasi program dan lain sebagainya. Catatan kritis saya sebetulnya saya akan sampaikan tetapi oleh Mas Dian sebetulnya sudah dijawab di bab terakhir tentang studi kasus di desa apa saya lupa lagi. Tapi kalau nggak salah di halaman 326. Banyak sampai detik ini yang mengobjektifikasi desa wisata itu dengan beberapa konseptual yang menurut saya itu harus dijadikan catatan kritis. Salah satunya atau yang umumnya biasanya pertama objektifikasi warga, kedua komodifikasi budaya, yang ketiga kalau berkaitan dengan wisata alam itu akhirnya eksploitasi alam. Nah catatan pertama saya yang objektifikasi warga itu kadang kita lebih suka menggunakan diksi pemberdayaan masyarakat, Mas Dian, alih-alih partisipasi masyarakat. Nah, ini contoh kasusnya masuk dalam hal ini yang pertama objektifikasi warga dan komodifikasi terhadap alam di sana. Di sebuah tempat di Jawa Barat, khususnya di Bandung Selatan, didoronglah sebuah konsep ekowisata. Yang kalau kita baca konsep ekowisata, itu sebetulnya kan nggak boleh kita tuh mengubah keutuhan lingkungan hidup demi kepentingan wisata. Tapi kebanyakannya di masyarakat itu atau yang punya project itu justru eksploitasi terhadap alam. Dan yang diutamakan itu selalu mass tourism. Selalu barometernya kalau kunjungan banyak itu dikatakan berhasil. Nah, di satu desa, di desa Ibun di Bandung Selatan itu karena adanya konsep budaya wisata desa wisata. Sebuah kawasan yang harusnya tetap dia lestari, dijaga keasliannya. Status kawasan itu kebetulan adalah kawasan konservasi dan lebih spesifik lagi status kawasan adalah cagar alam. Cagar alam ini di dalam konteks konstitusi kita adalah satu-satunya kawasan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh kegiatan apapun kecuali penelitian, termasuk juga panas bumi. Nah, sejak adanya konsep wisata desa, warga itu dipaksa untuk berpikir bahwa ekonomi itu akan bisa berjalan kalau desanya menjadi desa wisata. Karena tidak bisa menjual dalam tanda petik atau tidak ada potensi wisata dari edukasi yang sifatnya kebudayaan, seni, misal krep itu nggak ada. Yang ada hanya potensi alam. Nah, sehingga ada dorongan dari warga untuk mengubah status kawasan. Dari status kawasan cagar alam menjadi taman wisata alam. Dalilnya apa? Dalilnya agar desa tersebut itu memiliki PAD tersendiri dan legal. Karena selama ini ada kunjungan, karena statusnya cagar alam itu tidak bisa diklaim sebagai penempatan daerah. Kemudian apa yang terjadi? Diubahlah seluasan luasan kawasan seluas 4.200 hektar yang tadinya statusnya cagar alam menjadi taman wisata alam. Yang konsekuensi hukumnya, kalau statusnya cagar alam,
itu nggak bisa dimanfaatkan secara langsung, bahkan termasuk panas bumi. Nah, setelah diubah dari cagar alam menjadi taman wisata alam, itu hari itu juga menjadi sah untuk dieksploitasi panas bumi. Nah, rupanya dalil desa wisata ini dijadikan alasan untuk mengubah status kawasan di tempat ini. Yang akhirnya setelah perubahan status kawasan tersebut, eksploitasi panas bumi itu jadi diperbolehkan. Nah, tapi lagi-lagi dalam pendekatan administrasi di desa ya, termasuk kecamatan dan kabupaten, dua kabupaten kebetulan, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, itu selalu yang digaungkan atau yang dijual kepada warga itu adalah ini akan menjadi desa wisata dan akan menghasilkan uang lagi-lagi. Nah, ternyata di balik itu semua, akhirnya warganya sama sekali tidak terlibat, dan justru yang terlibat adalah pemegang proyek-proyek yang dari awal menjual istilah desa wisata. Nah, jadi sebagai catatan teman-teman di beberapa tempat ternyata lagi-lagi tetap kita desa wisata itu tetap akan baik tetap dalam hal kalau kita tetap melihat secara objektif apa potensinya. Tetapi ketika ada objektifikasi terhadap warga, kemudian eksploitasi terhadap alam, dan ditempatkan atau dilaksanakan di sebuah kawasan yang memang tidak diperuntukkan untuk wisata, justru itu bertentangan dengan nilai-nilai ekologi. Ini studi kasusnya di sebuah masyarakat yang dekat dengan kawasan pegunungan yang status kawasan tersebut statusnya adalah kawasan konservasi. Nah, harapan saya ke Mas Dian ke depan di dalam buku ini justru yang paling menarik itu di bab akhir menurut saya. Di bab akhir buku ini, eh, sebentar ya. Di bab akhir buku ini ada satu kata kunci yang menarik dari semua perdebatan termasuk persoalan ekologi hari ini. Khususnya di bagian, sorry. Oh iya, iya, iya. Yang di bab 8 daya dukung dan keberlanjutan desa wisata. Itu di halaman 326, pembelajaran kasus Desa Ngadas di Malang. Ada satu kata kunci yang menarik di dalam pembahasan Mas Dian di sini. Nah, kata kunci tersebut berbunyi bahwa apapun yang harus kita sadari pada akhirnya tetap penentuan dan pengaturan ambang batas. Nah, ini kata kunci yang menarik sekali. Jadi hubungan manusia dengan alam, ini dalam konteks ekologi ya, pada akhirnya sebetulnya kan eksploitasi itu diperbolehkan sepanjang memang diperlakukan atau dilaksanakan di sebuah kawasan yang diperuntukkan untuk wisata. Nah, tapi ada kawasan-kawasan, sebut saja kalau dalam contoh kasus formal itu ya cagar alam. Bahkan jangankan wisata, orang hanya untuk masuk lewat saja itu nggak boleh secara aturan. Nah, sejauh ini, Mas Dian, tidak banyak orang yang membahas tentang, termasuk juga dengan diskursus desa wisata. Tidak banyak sampai detik ini orang yang membahas mengenai poin akhir yang Mas Dian sampaikan di sini, yaitu penentuan dan pengaturan ambang batas. Ambang batas itu kalau dalam konteks Nusantara dibagi menjadi tiga. Ah, batas yang pertama dimensi ruang, kalau di dalam masyarakat Sunda disebutnya itu tata wilayah. Wilayah mana yang boleh dimanfaatkan, wilayah mana yang boleh dikembangkan, wilayah mana yang sama sekali tidak boleh dikembangkan. Itu dalam konteks batas ruang. Batas yang kedua yang disebut dengan batas wayah. Saya kira di Sunda dan Jawa itu memiliki sama ya. Wayah itu hubungan manusia dengan alam yang dibatasi oleh konsep waktu. Seperti contoh sebetulnya sampai sekarang itu diakomodasi oleh Taman Nasional ya. Jadi ada saat tertentu bahkan di Taman Nasional itu tidak boleh ada kunjungan termasuk kepada wilayah yang zonanya zona pemanfaatan. Tapi kenapa tidak boleh? Karena ada perhitungan waktu tersebut bersamaan dengan musim kawinnya flora dan fauna, flora dan fauna, satwa di wilayah tersebut. Dan kita akan mengganggu, bahkan untuk hanya sekedar lewat pun itu bisa bisa mengganggu. Nah, yang pertama batas dimensi wilayah, yang kedua batas dimensi waktu, dan yang ketiga baru batas dimensi perilaku. Dalam masyarakat sudah disebut wilayah, tata wayah, dan tata lampah. Yang terakhir ini batas wilayah perilaku atau lampah. Kemanapun tempat yang diperbolehkan untuk wisata, kapanpun waktunya ketika diperbolehkan, tetapi ada hal-hal yang sama sekali dan berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas manusia yang itu tidak diperbolehkan. Nah, ini kalau di dalam masyarakat Sunda disebutnya kapamalian atau larangan-larangan melakukan
melakukan sesuatu yang bahkan sesuatu tersebut dianggap gak akan merusak kok gitu. Seperti contoh misal, contoh aja ya ini yang lokal-lokal. Nggak boleh menggunakan baju warna tertentu misal. Kan kalau dia pikir rasio sederhana, oh nggak masuk akal. Tetapi masyarakat di situ itu menghargai itu. Eh, itu misal. Atau di dalam konteks masyarakat Jawa, kalau nggak salah menyebutnya tabu ya, apa malian itu. Pertabuan-pertabuan yang secara lokal hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi, nah sebagai masukan ke Mas Dian, barangkali ke depan atau di semacam justru ini harus menjadi semacam disclaimer. Kalaupun buku ini mendorong setiap warga untuk mengembangkan potensi wisata di masyarakatnya, tapi selalu untuk tidak jangan lupa untuk mengedepankan pengaturan batas yang tadi yang disebut dengan penentuan dan pengaturan ambang batas pariwisata berkaitan dengan ruang, waktu, dan perilaku. Itu Kak Tili. Siap, mantap sekali analisisnya, Mang Pepep. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan ya, termasuk pengen nanya ke Kadian, tapi sudah banyak yang bertanya. Mungkin kita berikan kesempatan dulu kepada para penanya di sini. Yang pertama raise hand ada Kak Ibnu Sosio Unsen ya. Silakan Kak Ibnu, boleh open uh, mic-nya. Oke, selamat malam. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Indonesia Timur, dari Kak Dian, Kak Pepep, dan Kak Tiwi, dan teman-teman yang ada di Zoom. Ini kajian sangat menarik dan saya sendiri adalah salah satu akademisi dari kampus Universitas Cendrawasih, teman-teman. Dengan fokus kajiannya di sosiologi lingkungan, tapi ya mau ke arah ekologi, pariwisata, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini kemarin kita ada beberapa pertemuan dengan teman-teman komunitas ya. Komunitas ada di Papua itu, fokusnya masih di Jayapura. Itu mereka berkumpul, kita ada komunikasi sedikit, diskusi seperti itu. Kemudian mereka juga ingin melakukan desa pariwisata seperti itu, yang dimana tidak merusak lingkungan, jatuhnya seperti itu. Akan tapi mereka masih ada ketakutan atau ketakutan untuk melakukan hal-hal awal seperti apa. Nah, mungkin dari Kak Dian dan Kak Pepep itu mungkin ada cara ataupun apa ya, ya salah satu cara lah ya, agar teman-teman komunitas itu bisa lebih powerful untuk melakukan desa pariwisata seperti itu seperti apa. Itu sih dari saya. Terima kasih Kak Tiwi. Ya, terima kasih Kak Ibnu. Silakan nih mungkin dari Kadian dulu menjawab, Kak. Halo Ibnu, eh, salah satu yang aku bahas dijadikan contoh di sini sebetulnya ada salah satu kampung di eh, Sorong, namanya Kampung Malaum Karta kalau pernah dengar. Jadi aku tuh pernah ngajak mereka ngobrol. Jadi aku belajar banyak banget dari kawan-kawan, terutama pemuda adat ya di kampung adat di Malaum Karta. Mereka mau mengembangkan aktivitas pariwisata di kampungnya. Jadi waktu itu aku inget banget dan aku tulis pengalaman itu di buku ini dari mereka karena ada bab sendiri di sini yang ngebahas tentang eh, masyarakat adat sendiri ya dalam dalam konteks untuk desa wisata. Jadi aku kasih judul perhatian khusus terhadap desa adat. Jadi aku tanya ke mereka, ke kawan-kawan pemuda adat di Malaungkarta waktu itu karena punya punya kesempatan untuk bisa berkunjung. Kenapa mau mengembangkan pariwisata di sana? Kampung Malaungkarta bukan di kota Sorong, tapi di Kabupaten Sorong. Jadi kampungnya itu di tengah hutan yang kawasan pesisir. Eh, jadi langsung ngadep laut. Tapi untuk ke sana dari kota Sorong itu butuh waktu sekitar hampir 2 jam membelah hutan. Ternyata jawabannya tuh sangat masuk akal sekali dan membuka kesadaran aku pada waktu itu. Dia bilang, kami mau bangun pariwisata karena kami ngerasa punya potensi. Jadi bukan karena proyek pemerintah,
bukan karena mau akses dukungan dari program pemerintah tersebut atau mau eh, keren-kerenan dengan adanya bule misalnya di kampung. Jadi ternyata berangkat dari potensi mereka. Mereka punya potensi hutan adat yang kaya sekali, terus juga kawasan pesisir di kampung tersebut itu pasir putih indah banget, dan mereka melakukan konservasi di situ. Kalau Ibnu dan juga teman-teman di Indonesia Timur tentu saja sudah familiar dengan istilah SASI ya. SASI itu sebetulnya adalah salah satu implementasi secara adat untuk urusan terkait dengan ambang batas. Jadi itu menarik sekali. Jadi ketika mereka buka sasi, terutama itu sasi di laut ya, misalnya ada sasi ikan tertentu, sasi udang, sasi apa, itu ramai banget. Jadi biasanya mereka mempromosikan kampungnya ataupun mencoba mengajak agar turis beli paket wisata ke mereka. Dan hasil dari pariwisata, bukan hanya pariwisata, tapi berbagai macam tata kelola dan optimalisasi sumber daya di sana, Kampung Malaung Karta itu bisa bangun gereja. Karena mereka sebagian besar Kristen dan gereja punya fungsi sosial dan adat yang sangat relevan di kampung tersebut, dan bisa bangun jalan. Dan mereka terus kemudian bisa mengembangkan di tengah keterbatasan akses gitu dari pemerintah kita gitu ya, mereka kemudian ngembangin panel surya sendiri gitu. Jadi kayak wow, hebat banget gitu di 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 Malongkarta ini. Jadi itu jadi salah satu contoh ketika mau mengembangkan desa wisata atau suatu desa mau bertransformasi menjadi desa wisata, yang paling utama adalah masyarakatnya memang punya keinginan untuk itu gitu. Jadi bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar, tetapi kalaupun sesuatu yang diperkenalkan gitu dari luar gitu, karena terminologi pariwisata dan juga pariwisata itu udah jadi industri yang besar dan dinamis juga, itu seperti yang tadi diutarakan oleh Mang Pepep itu ya, ada partisipasi aktif gitu. Jadi melihat masyarakat di desa sebagai subjek, karena ini tentang diri mereka sendiri, tentang desa mereka gitu, bukan tentang wisatawan ataupun orang lain gitu. Jadi paradigmanya dibalik, karena ketika biasanya kita ngembangin pariwisata, kita fokus kepada pemuasan kebutuhan wisatawan, baru kemudian mikirin masyarakat desanya setelah itu. Tapi ini mau dibalik paradigmanya gitu. Kita mau menaruh masyarakat desa sebagai suatu keutamaan gitu. Dan juga kalau misalnya di buku ini aku bikin kayak semacam bagaimana kita mau mengimplementasikan itu gitu ya dalam bentuk bagan gitu, semua profitnya harus bisa diserap ke desa gitu. Dan itu banyak banget diterapkan sama desa-desa adat ya gitu. Siap, Kak Dian. Mungkin sekarang ke Mang Pepep ya. Silakan nih Mang Pepep. Oh, Kak Ibnu kayaknya udah kejawab ya. Jadi apalagi sosiolog yang ada di sana itu jauh lebih, saya kira secara emik pengetahuan masyarakat itu justru jauh lebih penting. Nah, kayak biasanya orang yang datang ke kampung-kampung, ke desa itu membawa pendekatan etiknya yang merasa itu jauh lebih sophisticated daripada pengetahuan masyarakat di sana. Kalau misal seperti tadi contoh yang disampaikan Kak Dian, kita membawa konsep konservasi ala Amerika misal ke sana, itu menurut saya justru salah kaprah. Tapi justru dengan menggali konsepsi yang ada di sana, itu jauh lebih efektif. Karena pertama, kalau kita bawa konsep konservasi yang datang dari Eropa, itu kan nggak punya hubungan emosi dengan warga kita. Tapi kalau kita justru menggali apa yang ada di sana, kemudian apa semacam direkonstruksi, itu jauh lebih efektif. Kenapa? Karena memiliki hubungan emosional. Banyak contoh kepamalian, misal sebagai contoh kalau di Jawa misal, orang sebagai contoh aja nih, di Perda di Kota Bandung, Perda Kota Bandung itu menyebutkan barang siapa yang membuang sampah ke sungai itu bisa dipidana, bahkan bisa didenda jutaan lah. Sampai sekarang kita masih punya masalah dengan sungai karena undang-undang tersebut ternyata tidak tidak sampai ke masyarakat. Kenapa? Kan undang-undang itu dibuat oleh DPR, dia berjarak dengan warga. Tapi di satu tempat yang lain, masih di Kota Bandung, itu sungai-sungai bisa jauh lebih efektif cukup dengan pamali.
dengan mitologi, dengan mitos. Gak boleh membuang sampah ke sana karena eh, mungkin agak asing dengan telinga teman-teman. Ada jurik jarian semacam gitu. Yang itu bagi masyarakat bukan dilihat sebagai menakut-nakuti, tapi itu sebagai cerminan etis hubungan manusia dengan alam, sehingga masyarakat respect gitu terhadap aturan tersebut. Nah, saya punya keyakinan itu tuh jauh lebih efektif di semua tempat di Nusantara ini kalau kita justru merekonstruksi ulang itu, gitu. Menggali pengetahuan yang ada di masyarakat agar itu jauh jauh lebih efektif. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibnu. Terima kasih. Mhm. Siap, hatur nuhun Mang Pepep begitu ya Kak Ibnu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di next kali ya, karena masih banyak yang mau bertanya lagi. Aman ya Kak Ibnu ya? Aku nih. Oke, siap. Baik, berikutnya kita ke Kang Denny Sugandi. Boleh nih Kang Denny Sugandi. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam malam. Kapan pedamang semuanya. Baik teman-teman semuanya, barangkali saya tidak ingin bertanya ya. Saya juga ingin sharing sedikit lah ke teman-teman yang berkaitan dengan pengetahuan saya. Karena hampir kurang lebih 10 tahun terakhir itu saya mengerjakan kegiatan yang namanya adalah wisata bumi atau wisata yang berkaitan dengan apa? Dengan apa yang terjadi di atas permukaan bumi lah. Jadi kalau dalam bahasa Inggris sebutnya lagi tourism. Sedikit tadi Kang Web ya, jadi menarik juga masalah kedaulatan. Jadi saya tidak akan masuk ke dalam norma hukum karena saya tidak paham ya di dalam situ. Tapi ada yang menarik bahwa contoh kasus yang saya alami itu diantaranya adalah kalau kita masuk dalam norma hukum itu babelit lah dalam bahasa Sundanya itu. Contohnya beginilah. Saat ini kalau teman-teman baca perdanya desa wisata, perdanya desa itu namanya undang-undang kalau nggak salah itu 2014 ya, di situ dinyatakan bahwa kedaulatan desa itu jelas sekali ya. Jadi mereka memiliki kedaulatan, ambil alih administrasi dan segala macam. Dan rupanya 10 tahun terakhir ke belakang oleh Presiden Jokowi itu dibabat habis ya. Jadi dengan adanya kemunculan namanya Omnibus Law. Itu terlihat jelas lah nyata di seluruh tempat ya ada di desa di Indonesia. Contoh kasus yang nyata barangkali teman-teman melihat contoh kejadian itu ya atau di konflik di Desa Purworejo, Jawa Tengah tahun 2022, ini terjadi konflik tambang ya sangat sangat keras sekali ya di situ di dalamnya. Dan rupanya undang-undang desa tidak berkutik sama sekali dan akhirnya habis dibabat oleh namanya Omnibus Law. Gitu ya. Jadi mereka tidak berdaya sama sekali ya. Jadi kalau kita bicara kedaulatan sudah habis sebenarnya di situ. Oleh namanya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Itu satu ya. Nah, kemudian teman-teman semuanya, tadi saya mengetikkan juga di message. Jadi ada namanya desa wisata, kemudian satu lagi sebuah konsep yang namanya lah wisata di pedesaan. Jadi kalau melihat dua makna tersebut, itu jelas ya. Jadi kalau kalau kita bicara dengan satu konsep sebutnya desa wisata, itu sebuah bentuk destinasi, sebuah kewilayahan. Dan kemudian di dalamnya itu sendiri, peran masyarakat itu tidak terlalu banyak. Jadi banyak sifatnya itu lebih lebih mengelola satu objek, kemudian hanya contohnya itu adalah wisatawan datang, kemudian membayar tiket, setelah itu melihat pemandangan indah, setelah itu pulang. Rupanya tidak ada yang namanya keterlibatan baik di kemasyarakatan ya, kemudian kemampuan masyarakat untuk bisa memanage atau mengatur dirinya sendiri. Tapi kalau kita bicara tentang wisata pedesaan itu justru lebih menguntungkan untuk masyarakat. Jadi masyarakat bisa menentukan segalanya. Jadi ada peran partisipatif ya tadi Mang Pep jelaskan di awal ya. Jadi saya kira itu dua konsep berbeda. Kemudian berikutnya apa yang bisa dilakukan oleh kedaulatan desa? Jadi selama saya mengerjakan kegiatan wisata bumi atau geowisata, jadi rupanya bisa ada 3 pilar yang berdiri bersama-sama dan kalau bisa dilakukan. Dan ini juga ada beberapa contoh kasus yang memang sudah berjalan dengan baik. Jadi barangkali kalau teman-teman semuanya berangkat ke Jawa Tengah, nanti ketemu di sebelah selatannya di Yogyakarta, ada namanya Desa Ngelanggeran. Itu desa itu kalau secara ilmu kebumian itulah desa yang memang tandus ya, kemudian perbukitan karst, susah air dan segala macam. Nah, kemudian saat ini menjadi salah satu desa yang sangat unggul untuk kegiatan desa wisata berbasis kemasyarakatan. Jadi apa yang dijual, jadi dilihat dari pemandangannya memang dilihat dari bentang alamnya juga kalah jauh kalau kita jalan-jalan ke sebagian wilayah di daerah Jawa Barat ataupun di daerah yang lainnya. Jadi perbukitan batu. Tetapi rupanya masyarakat bisa mengolah dengan caranya sendiri, kemudian bisa membuat satu sistem di dalamnya itu, mengelola manajemen berbasis masyarakatan, namanya Desa Ngelanggeran. Jadi barangkali itu menarik ya untuk sebagai contoh kasus
bagaimana sebuah desa bisa berdaulat, kemudian memanfaatkan bentang alam untuk kegiatan pariwisata. Nah, kemudian yang menariknya itu, yang terakhir itu ternyata bentang alam ini bisa dilindungi, dikonservasi. Artinya ini sebagai bentuk warisan bumi yang harus diserahkan kepada generasi selanjutnya. Jadi sebenarnya konsep seperti itu ada namanya konsep wisata berkelanjutan berbasis tentang wisata bumi. Dan itu banyak juga dilakukan oleh teman-teman yang lainnya. Barangkali kalau teman-teman memeriksa ya di sebagian wilayah Indonesia itu ada yang namanya wisata yang berbasis geopark atau namanya taman bumi. Contoh di Ciletuh. Dan Ciletuh pun juga sama seperti itu, Ga. Jadi bentang alam itu bukan diartikan sebagai objek, jadi orang hanya bayar tiket kemudian setelah itu selesai foto-foto dan pulang. Jadi rupanya ada kearifan budaya. Nah, barangkali kalau terakhir, kalau melihat dari sisi kebudayaan, tentunya juga yang paling penting adalah bagaimana sistem kearifan budaya ini bisa dipetik, kemudian bisa diserahkan atau dibunyikan dalam bentuk narasi. Nah, jadi tidak lagi duduk sebagai desa wisata yang hanya mengutip tiket, kemudian satu bayar, satu pulang, tetapi masuk dalam satu wilayah konsep namanya wisata pedesaan. Jadi nilai kearifan budaya bisa masuk di sana, dan kemudian juga konservasi bisa masuk di sana. Dan otomatis ada keberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi. Karena selama ini kalau namanya desa wisata, pasti ujungnya adalah berkaitan dengan dengan masalah ekonomi ya, bagaimana caranya desa mendapatkan keuntungan, baik itu sebutnya PAD ataupun secara finansial. Saya kira itu yang paling penting. Jadi sebagai terakhir, jadi ada beberapa contoh yang memang desa-desa bisa berdaulat lah, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang terpenting itu bagaimana cara mengelola, kemudian masyarakat itu bisa bersilaturahmi ya, dan kemudian mengatur, dan kemudian menggali kekayaan kearifan budaya di desa tersebut sebagai saran atau sebagai tema khusus untuk berkaitan dengan desa wisata itu sendiri. Barangkali itu teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Ya, Deni Sugandi ya atas sedikit tambahannya. sami-sami. Hmm. Dari Kang Pepep dan Kadian mau menanggapi juga nih Kak. Cukup. Sebetulnya tadi yang disampaikan Om Den juga banyak saya ada irisan yang kuat dengan yang ditulis sama Kadian di sini. Jadi betul itu justru yang penting untuk kita dorong ya jauh lebih masif. Bukan bukan masif ya. Kalau masif jadi nantinya destruktif juga. Jauh lebih penting lah untuk didorong. Tadi yang disampaikan Om Den itu ada juga di beberapa di contoh kasus Kadian di buku ini. Jadi setuju. Betul. Ya, begitu ya. Dari Kadian, aman Kak? Atau sudah cukup? Sudah. Kadian? Ya, aman. Sebenarnya Aman ya? justru malah aku mau nanggapin ini ya. Ada pertanyaan di kolom chat sebenarnya yang menarik sih menurutku ya dari M. Rido. Dari Rido dia nanya karena dia pelaku desa wisata di Jakarta. Itu di sana ada kampung budaya silat beksi itu. Jadi itu kampung atau desa berbasis atraksi budaya gitu. Nah, terus mereka bingung soal konsep desa wisata. Nah, sebenarnya yang tadi aku utarain di awal ya, tapi kalau aku langsung respons aja nggak apa-apa ya, Tiu ya. Sebenarnya ini menarik, sebenarnya nyambung juga sih dari yang tadi kita bahas. Di Indonesia tuh terminologi desa itu sangat dinamis dan dia udah berkembang. Apakah kemudian yang tadi aku gugat gitu di awal diskusi kita, apakah kita sebenarnya mau balik lagi ke masa lalu gitu sebelum era kolonialisme? Karena mungkin ada sebagian yang menganggap itu ideal. Kalaupun memang itu ideal dan ada sebagian yang mau ke arah sana, tapi sebagian ada juga yang enggak tuh. Misalnya dalam konteks di Jakarta sebagai satu kota gitu ya, ibu kota negara bahkan sampai saat ini karena IKN masih belum jelas ya. Di sebelum sebelum jadi Belanda itu datang ngembangin Batavia yang kemudian sekarang jadi Jakarta itu kan benteng awalnya. Terus dia itu benteng itu tuh rakus gitu ya, serakah gitu. Lama-lama dia kayak menggurita gitu, mencaplok kawasan-kawasan lainnya. Jadilah sekarang kemudian Jakarta. Nah, aku menarik karena melihat dinamika itu. Jadi juga nggak mau mengunci pemahaman kita soal desa
desa wisata untuk membawanya selalu bahwa desa itu adalah kawasan perdesaan gitu ataupun yang berbasis pada sumber daya alam semata ataupun berbasisnya agrikultur. Ternyata enggak juga. Jadi kemudian di salah satu bab di sini aku membagi pendekatan ataupun jenis desa wisata dalam konteks Indonesia saat ini. Jadi aku menyebutkan ada corak desa wisata berdasarkan struktur administrasi wilayah. Jadi bisa jadi desa wisata itu ada di tingkat kabupaten, ada di tingkat kota, atau ada di tingkat-tingkat tertentu gitu berdasarkan hierarki wilayah Indonesia. Tapi ada juga yang berdasarkan keadaan fisik gitu. Misalnya tadi juga yang disinggung ya soal geopark ataupun wisata taman bumi gitu ya. Bisa jadi mengacu kepada itu. Jadi desa wisatanya dikembangkan karena ada keunikan kondisi fisik tertentu dan itu menjadi basis bagi pengembangan desa wisata itu berdasarkan bioekoregion yang ada gitu. Desa wisata di pantai, desa wisata di hutan, di sungai dan lain-lain. Tapi ada juga berdasarkan em, hal lain yang kemudian mengacunya kepada bisa jadi desa wisata itu ada di kawasan perkotaan dalam konteks Indonesia. Misalnya di Jakarta ini kampung gitu. Kita kenal ini cuma mungkin terminologi yang ada tapi nggak eksklusif di Indonesia, tapi banyak sekali di negara-negara selatan gitu karena warisan penjajahan. Misalnya di Brazil juga ada kita tahu ada istilah kampung kota gitu. Nah, kampung kota di negara-negara yang dijajah itu berbeda sekali dengan konteks urban village yang ada misalnya di kota-kota di Eropa gitu. Bisa jadi berbeda gitu. Karena aspek histori dan juga budaya bisa jadi gitu. Karena di Jakarta ini dengan langgam kebudayaan identitas budaya Betawi, kemudian dia mengembangkan satu identitas dan kebudayaan sendiri ya. Desa dalam konteks Jakarta ya memang namanya kampung gitu. Jadi dia berbeda dengan kawasan-kawasan lain gitu. Atau misalnya kayak di Malang sendiri ada kampung-kampung urban yang sedang mengembangkan itu. Nah, jadi itu tergantung sendiri ya pada coraknya masyarakat di satu entitas kawasan itu kemudian memaknai keterhubungannya dia dengan desa ataupun memaknai diri dia sebagai desa dengan makna yang kemudian kontekstual pada situasi yang mereka hadapi gitu sih. Mhm. Siap. Terima kasih, Kak Dian. Nanti mungkin kita akan bacakan juga beberapa pertanyaan via chat ya. Tapi Ya, kita lanjutkan dulu untuk yang raise hand. Ini ada Kak Ayla Rohma dari Jawa Timur ya. Silakan nih Kak Ayla. Cek. Oke, suara sudah masuk? Aman, Kak? Iya. Mohon izin, saya Ayla Rohma dari Jawa Timur. Malam Pak Dian, Pak Pepep, dan tadi Pak Denny. Ini isi materinya daging semua Kak Tiwi. Saya jadi Iya. ber- saya jadi berpikir apakah selama saya menjadi pegiat desa wisata ya, pendamping desa wisata yang ditunjuk Dinas Pariwisata di salah satu kota Jawa Timur ini merasa sebagai antagonis Pak Pepep selama 3 tahun ini. Karena bahasanya tadi apa? Eksploitasi ya. Tetapi kita bungkus itu sebagai pemberdayaan masyarakat. Nah, yang saya mau tanyakan ini seperti ini Pak Dian. Karena kemarin saya diamanahi sebuah SK di mana itu untuk mendampingi mereka berproses dari desa biasa menjadi desa wisata sesuai dengan klasifikasinya ya, mulai rintisan sampai berkembang. Kemudian menteri kita ganti. Peraturan juga ganti ya, ada beberapa. Dan masalah pendampingan tidak dilanjutkan seintens dulu. Yang jadi masalah adalah, seperti yang disebutkan Pak Denny tadi, ada beberapa desa itu akhirnya berlomba untuk bisa membuat desa wisata. Yang mana dia nggak memiliki keunikan tersendiri, kemudian latah. Tahu istilahnya latah ya? Misalkan di satu desa ada kolam renangnya, maka dalam satu kecamatan berlomba tuh FOMO, bikin kolam renang. FOMO, FOMO. Iya, FOMO. Padahal mereka nggak bisa ini, pangsa pasarnya juga belum jelas, kemudian SDM-nya dari Pokdarwis juga belum jelas. Ketika dibilang tentang Sabta Pesona Wisata, mereka juga masih haho. Nah, maksud saya begini,
daripada itu menjadi sesuatu yang terbengkalai, karena sekarang juga efisiensi, gimana sih trik dan tipsnya supaya mereka itu tetap bersemangat dan bilang bahwa oke, ekonomi kamu masih bisa kok didapatkan dari kita menghidupi desa wisata gitu. Kan kalau kalau tadi apa yang disampaikan Pak Pepep, aduh itu saya langsung merasa bersalah bener-bener nih seolah-olah semua ekonomi masyarakat itu bisa didapat dari adanya desa wisata. Tapi ayolah Pak Pep, gimana nih Pak? Biar mereka tetap semangat meskipun aturan ganti. Bahkan sekarang dari yang dulu Jadesta ya, jaringan desa wisata itu yang kita kelola bareng, sekarang programnya jadi WIA yang itu semakin kompleks. Gimana nih di bukunya kan saya belum baca nih Mas Dian, semoga nanti bukunya nyampe lah ke Jawa Timur. Udah itu aja sih, makasih. Makasih Mbak Ayla. Aku pernah bikin diskusi buku ini waktu itu sama teman-teman jaringan desa wisata di Malang. Oh, siap-siap. Jadi waktu itu diskusi ini sempat di sana. Iya sebenarnya menarik juga ya. Nah itulah kemudian kalau di buku ini aku menekankan di bagian awal kenapa ngomongin desa wisata memaknai memaknainya berbeda untuk tidak menjebak istilah ini ataupun pendekatan dan pengembangannya dengan proyek ataupun program desa wisata yang juga punya nama sama gitu yang dimiliki oleh pemerintah katakanlah dengan Kementerian Pariwisata maupun Dinas Pariwisata di berbagai daerah gitu dan juga nggak mau membawanya kepada standar bahwa suatu masyarakat di desa ngembangin desa wisata tapi nggak tahu sabta pesona tapi apakah yang tahu sabta pesona pun juga sukses gitu tapi ya, itu kan justru yang mau digugat itu persoalan akses. Apakah Kementerian Pariwisata ataupun Dinas Pariwisata betul-betul memberikan akses yang inklusif kepada masyarakat desa untuk bisa paham tentang pembelajaran istilah-istilah, prinsip, etika, praktik soal kepariwisataan itu sendiri gitu, melampaui jargon-jargon yang selama ini banyak juga kita populerkan gitu. Jadi menurutku kalau memang suatu desa kemudian FOMO, terus kemudian bikin desa wisata, ya nggak apa-apa juga gitu. Biar mereka berproses belajar, karena ini balik lagi kepada memberikan kewenangan itu kepada desa gitu. Jadi kalaupun mereka mau FOMO, terus mencobanya, terus kemudian gagal atau mengalami kerusakan ataupun mengalami kerugian, ya nggak apa-apa juga gitu kita mau kita merasa memahami sesuatu, kita justru malah membantu dengan memberikan akses gitu. Dan aksesnya itu bisa macam-macam. Akses pemberdayaan, akses modal, akses pasar, kapasitas dan lain-lain. Tapi kalau mereka mau melakukan sesuatu terus kemudian gagal, itu biar jadi pembelajaran mereka sendiri dan juga mungkin kita bisa belajar juga dari situ. Jadi jangan juga dilarang. Tetapi juga nggak baik juga misalnya kita itu tadi ya memaksakan bahwa desa kamu tuh bagus banget gitu, alamnya bagus gitu, terus punya potensi, sungainya cantik, budayanya bagus, ayo ngembangin jadi desa gitu. Kalau mereka nggak mau ngembangin jadi desa wisata, kalau mereka nggak mau ada aktivitas pariwisata ya udah gitu. Dan ini menarik sebetulnya yang di bab pertama aku memberikan pembelajaran kepada misalnya Kampung Naga gitu, kampung adat Kampung Naga di Jawa Barat gitu ya itu menarik banget dan itu selalu kayaknya nggak habis-habis aku utarain sebagai satu contoh yang sebetulnya bisa jadi pembelajaran kita bersama gitu bagaimana sebagai kampung adat mereka nggak pernah gitu merasa ngembangin pariwisata pada awalnya turis datang dan mereka seperti masyarakat adat pada umumnya yang punya keramahan yang sangat baik dan juga sangat terbuka, menerima wisatawan sebagai tamu gitu. Tapi kemudian Dinas Pariwisata setempat melihat ada potensi itu, terus kemudian ngembangin pariwisata, terus kemudian mempromosikan itu tanpa izin mereka, tanpa konsen, tanpa persetujuan dan partisipasi bagaimana cara sebaiknya kampung adat naga dipromosikan, turis berbondong-bondong datang terus kemudian motret-motret gitu, nggak menghargai kebudayaan di situ dan aturan adat. Jadi mereka ngerasa tersinggung dan itu metafornya menarik sekali bahwa mereka bilang kampung kami bukan kebun binatang gitu, yang turis datang terus motret-motret dan nontonin aktivitas keseharian kami gitu. Terus kemudian mereka melakukan
melakukan protes karena waktu itu pemerintah setempat membangun lahan parkir tanpa izin dan partisipasi mereka, terus mereka memblokir kampung dari kunjungan wisatawan gitu. Jadi dan proses negosiasi itu kemudian terbuka karena memang warga kampung adat tuh ngelawan gitu, ngelawan dari hegemoni pariwisata modern gitu yang diintroduksi dan diperkenalkan secara paksa gitu ya. Sampai akhirnya negosiasi berjalan dan mereka tetap terbuka. Jadi sekarang ada aturan kebijakan yang menarik ya. Kalau kita mau ke sana itu ada bayar eh, retribusi parkir dan ada persentase pembagian ke PAD, pemasukan daerah, ada juga yang ke pemasukan kampung. Jadi mereka punya kewenangan mengelola dana yang mereka dapat dari wisatawan. Dan mereka punya aturan setiap turis yang datang itu wajib didampingi oleh pemandu lokal. Jadi itu sebenarnya negosiasi yang menarik gitu. Dan tentu aja masih terus ditantang ya pendekatan-pendekatan maupun cara-cara itu. Jadi proses negosiasinya harus terus dibuka, kritik harus dibuka dan dinamis ya, gitu sih menurutku. Siap. Terima kasih Kak Dian. Dari Mang Pepep gimana nih Mang? Sebelumnya, Kak Ilya, mohon maaf jika telah membuat merasa dosa. Ini karena sejak awal kita ngeblend ya diskusinya, ngomongin wisata, desa wisata. Jadi ada yang berkaitan langsung dengan alam di pegunungan, ada bisa jadi justru ada yang apa cara berpikir berbeda kan ngomongin kok kan kita ngomongin di kota misal. Itu tentu dua hal yang berbeda kalau berkaitan dengan kawasan. Tapi kalau objektifikasi warga yang gitu-gitu biasanya kan pemerintah tuh gitu ya. Tahu-tahu nanti pokoknya minta laporan semua ada tanda tangannya dan akhirnya ada perubahan pola dalam melihat oh kalau ada si Kak Ayla ke sini ini nanti kita harus tanda tangan dan kalau ada tanda tangan nanti kita pasti dapat uang minimal transport gitu ya. Nah, yang berbasis project ini kadang yang melihat itu semua by project aja gitu. Eh, saya pernah berpikir kalau agen-agen yang mau mengembangkan wisata itu datang ke desa itu harus seperti agen BIN itu apa ya intelijen gitu. Jadi dia kalau dalam penelitian kan semacam partisipan observer gitu. Jadi kita di sana itu bukan datang dengan identitas sebagai bagian daripada dinas apa misal. Karena ya itu juga kita perlu juga barangkali punya titik kritis terhadap warga karena dalam hal tertentu warga juga melihatnya itu sebagai proyek gitu kan KL. Nah, catatan pentingnya bagi saya justru yang mungkin yang sudah kalian lakukan di beberapa tempat, yang paling penting kan justru membangun ekosistemnya ya. Membangun ekosistem itu artinya ketika bahkan sudah tidak ada program untuk tadi grade desa apa binaan awal dan lain sebagainya itu justru warga bisa jauh lebih bisa mandiri sendiri dalam dalam hal ini dengan cara apa ekosistem jadi bukan hanya sekedar programnya saja saya membayangkan di kota Bandung itu yang baru-baru ini yang seru itu ada yang namanya Kampung Pelangi basis utamanya pokoknya asal rame masif dan sebagainya setelah itu kan ada titik jenuh ya kalau sudah ada sampai ke titik jenuh kan ditinggalkan karena ekosistem secara keseluruhannya itu nggak kuat, ya mati semua. Yang tadinya hampir semua warga itu di sepanjang gang di pemukiman kota itu bisa merasakan dampak daripada berbagai macam orang datang ke situ. Sekarang setelah nggak seru ya sudah. Kenapa? Karena ekosistemnya nggak kebangun. Yang saya bayangkan itu yang idealnya di kampung kota itu semacam kalau kalau pernah nonton film Camino de Compostela, orang tuh yang datang meskipun seminggu sekali hanya ada orang bisa 10 orang, tapi orang itu datang ke sana bukan hanya datang untuk makan. Dia bahkan bisa menginap di sekitar situ, kemudian membeli sesuatu dari situ dan pulang pun oleh-olehnya dari situ gitu. Jadi kualitas dari tidak banyak orang pun bisa dirasakan secara kontinu oleh masyarakat di situ. Itu jadi kata kuncinya kalau menurut saya aktivasi ekosistem di lokasi. Saya izin di kesempatan pertanyaan kalian ini untuk juga membaca tadi pertanyaan dari Kang Ucup. Kang Ucup masih ada? Ini saya ke-trigger tadi Mas Dian juga Masih baca. emang. Pak Ucup, ini di kolom chat eh,
Kang Ucup bilang bahwa saya ketua desa wisata Laksana belum pernah diajak bicara apalagi pas proses CA menjadi TWA. Nah, ini salah satu bukti bagaimana warga diobjektifikasi. Padahal Kang Ucup di dalam dokumen kajian perubahan status kawasan itu diksi desa wisata dan keterwakilan orang apa namanya masyarakat sadar wisata ya namanya itu atau Pokdarwis ya. Nah, Pok itu tuh dari aja di dia kene, teu pernah nah diajak. nah itu bahkan dijadikan laporan untuk mendorong perubahan status. Nah, sementara sebagaimana kita ketahui bisa sama-sama kita dengarkan ini saksi nyatanya Pak Ucup bicara di sini bahkan tidak pernah diajak bicara. Mau gimana kita melihat itu semua? Ternyata tetap warga hanya dijadikan sebagai tameng ya untuk perubahan-perubahan hal semacam itu. Nah, padahal kalau kita lihat Desa Laksana, justru kan potensinya Pak Ucupnya bukan di dalam kawasan cagar alamnya, justru di luar kawasan konservasinya yang bisa masyarakat jauh lebih tingkatkan potensinya. Nah, terakhir Pak Ucup, ini baru hari kemarin, hari Rabu saya pulang dari Kamojang. Sama-sama kita tahu ternyata ada kan oknum-oknum yang tetap menjual nama desa padahal saya tahu itu orang bukan orang desa di kawasan cagar alam itu tetap dimanfaatkan sebagai kawasan wisata dengan dalih untuk ekonomi warga. Padahal kalau saya lihat orang-orangnya justru bukan orang yang bagian daripada yang dimaksud tadi Kang Ucu. Seperti apalagi dari ketua desa wisata misalnya. Itu Kang Ucu mudah-mudahan bisa menjawab ya. Betul bahwa saya juga dapat informasi dari beberapa warga di sana itu nggak diajak, bahkan tidak dilibatkan secara langsung dalam perubahan-perubahan strategis berkaitan dengan perubahan status kawasan. Tapi lagi-lagi tetap dicatut namanya warga-warga di masyarakat desa. Nuhun. Terima kasih. Terima kasih Kak Elia. Mudah-mudahan menjawab ya. Siap. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Ayla ya. Baik, berikutnya yang raise hand lagi ada Kak Budi. Silakan Kak Budi. Oke, izin ini apa ya bergabung untuk berdiskusi. Terima kasih Mbak Tiwi, terima kasih Mas Pep dan Mas Nur. Izin memberikan pertanyaan atau mungkin perspektif ya. Sebelumnya suaraku aman kah? Bagus, bagus. Aman, aman. Oke, gini Mas, Mbak dan semuanya. Kalau kita bicara progres sebuah desa wisata kan kita tidak melulu tidak hanya ya, lebih tepatnya tidak hanya berbicara masyarakatnya, kita tidak hanya berbicara potensi alamnya dan budayanya dan sebagainya. Nah, itu memang menjadi modal penting. Kalau kita bicara Indonesia itu kekayaan budaya dan kekayaan alamnya luar biasa. Nah, yang jadi persoalan adalah bukan hanya sumber daya alam atau sumber daya manusianya yang butuh proses untuk dikelola sedemikian rupa supaya terus berprogres desa wisatanya. Namun, potensi-potensi tersebut bisa memunculkan aspek-aspek yang lain, yaitu berupa dalam tanda kutip eksploitatif yang bersifat keuntungan untuk segelintir pihak. Bukan masyarakat desanya, tapi mereka-mereka yang berkepentingan di atas sana. Nah, ketika relasi seperti itu kan akan menghasilkan, ya syukur-syukur ada pembicaraan itu bagus sekali. Tapi kalau berakhir dengan konflik, itu yang jadi sebuah problem. Nah, konflik-konflik ini entah berbicara suara kritis ataupun sikap-sikap yang jelas dari masyarakat, terutama masyarakat desa atas objektivitasnya mereka, entah masyarakatnya, sumber daya alamnya, dan seterusnya itu sering berbenturan dengan kepentingan-kepentingan itu dan berakhir pada konflik yang mungkin, mohon maaf, akan berakhir pada konflik-konflik fisik ataupun bahkan konflik kepentingan yang jauh lebih rumit. Nah, yang ingin kupertanyakan adalah bagaimana masyarakat desa, pemuda-pemuda desa ini
yang berprogres untuk mengembangkan pariwisata desanya ataupun sumber daya masyarakatnya, baik budaya alam dan seterusnya, ini tetap aman dari kondisi-kondisi yang seperti itu. Karena notabene sikap-sikap yang notabene yang bersikap seperti apa ya bahasanya, punya sikap yang kekeh atas perspektif dan pendirian masyarakat desa, entah masyarakat adat dan skala potensinya, ini akan berbenturan dengan kepentingan dan perspektif mereka-mereka yang ada di sana. Dan berakhir dengan pola yang sudah ada beberapa waktu ini, walaupun kemungkinan tidak kontekstual dengan bahasan kita, tapi berakhir dengan seringkali intervensi, teror, dan sebagainya. Ya, walaupun semoga tidak ada hal-hal semacam itu yang terjadi di antara penggiat-penggiat wisata atau pariwisata desa dan pemuda-pemuda desa ini. Nah, bagaimana cara mengamankan? Artinya mereka tetap berprogres dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata desa, baik adat dan alamnya, namun mereka tetap aman dari konteks relasi ancaman-ancaman tersebut. Karena yang mengkhawatirkan bukan soal uangnya yang masukkah atau bagaimana pengelolaan uangnya dan sebagainya, itu memang jadi bahasan yang cukup panjang. Nah, tapi yang jadi soal adalah keamanan atau kenyamanan bagi pelaku-pelaku ini, pelaku-pelaku desa wisata atau pelaku pengembangan atas desa wisata ini. Karena sering terjadi, kalau sempat ku dengar itu di teman-teman, kan aku tinggal di Blitar, salah satu pantai Blitar itu ada terjadi konflik masalah retribusi dan sebagainya. Dan aku melihat di sosial media relasi konflik-konflik yang semacam ini, entah kontekstual atau tidak dengan relasi konflik di soal pariwisata ini, seringkali suara-suara dari masyarakat itu berakhir dengan sikap-sikap keras, entah itu melalui entah ancaman, entah peringatan Iya. atau hal-hal semacamnya. Kira-kira gimana untuk merespon itu Oh, dan cara untuk mengamankan mereka-mereka yang bergiat dan bergeliat dalam bidang ini? Sekian, terima kasih, Kang. Ya, siap Kak Budi. Silakan dijawab dulu mungkin oleh Kak Dian. Mangga kalau Kak. menurutku sih Mas Budi ya, aku tuh tipe orang yang konflik itu sesuatu hal yang nggak bisa dihindari. Dan dan pada konteks tertentu sebetulnya konflik tuh bagus menurutku ya. Selama terbuka untuk kita bisa berproses sama-sama pada rekonsiliasi konflik. Jadi konflik tuh mendewasakan, karena kita dewasa juga dari konflik dan berbagai pertentangan. Jadi nggak akan terhindarin. Tapi di tengah situasi yang makin mengancam gitu ya, dengan berbagai tantangan-tantangan eksternal, terutama secara umum aja gitu ya untuk desa, yang menarik sebetulnya adalah aku juga ketemu dan belajar banyak dari desa wisata di berbagai tempat di daerah gitu ya, yang mereka mengembangkan desa justru karena mengembangkan pariwisata di desa karena mau mengamankan desanya dari berbagai ancaman-ancaman. Misalnya kita lihat banyak sekali contoh misalnya di Blitar. Aku ada salah satu contoh juga di sini ya di Blitar kebetulan karena waktu itu belajar juga gitu ke masyarakat desa di Blitar terutama di Desa Semen sama Tulungrejo. Tuh mereka dapat penghargaan waktu itu tahun 2000 sebelum pandemi dapat penghargaan sebagai desa wisata terbaik. Tapi nggak banyak turis gitu ketika aku datang gitu. Desa wisata tapi nggak banyak turis di sana. Tapi kelihatan aktivitasnya aktif banget. Ternyata mereka mengembangkan desa wisata atau kepariwisataan di desa, fokusnya adalah untuk akses pasar terhadap produk pertanian mereka, bukan kepada keutamaan turis gitu. Karena turis datang itu sebaiknya beli paket supaya mereka paket-paket wisata di desa supaya lewat paket itu lebih mudah mengontrol dan juga mendistribusikan asas manfaat ataupun membagi kuasa-kuasa yang ada di desa termasuk dengan berbagai kepentingan-kepentingan gitu. Jadi semua tuh diklaster dalam kelompok-kelompok. Dan itu menarik. Jadi dan kalau misalnya kita lihat di berbagai tempat
misalnya di Kendeng gitu ya, dengan ancaman yang bahkan udah terjadi ya di Kendeng di Jawa Tengah gitu dengan tambang. Terus juga kita tahu belakangan santer di eh, Papua Barat gitu ya dengan penambangan di kawasan Raja Ampat, kawasan konservasi. Yang kemudian banyak kawan-kawan kita di desa menjadikan pariwisata sebagai tameng untuk melindungi desanya gitu, untuk melindungi potensinya, untuk melindungi keberlanjutan dari desa itu secara umum. Jadi itu yang mesti dilihat. Kemudian jadinya kita bisa memaknai desa wisata ini juga sebagai salah satu gerakan sosial. Jadi bukan hanya sekedar upaya untuk kita mengambil keuntungan dari kue industri pariwisata atau kita mengupayakan untuk bisa dapat proyek pemerintah ataupun lain-lain gitu, tapi ini justru apa istilahnya tuh kerangka pengaman gitu ya. Karena pariwisata memberikan peluang dan juga alternatif-alternatif cara untuk kita sama-sama melihat aspek pembangunan berkelanjutan itu dimaknai pada level desa seperti apa gitu. Dari sisi misalnya gitu, memberikan dukungan kepada akses pasar bagi para petani, memberikan keberlangsungan ataupun nilai tambah kepada pemaknaan baru dari kawasan konservasi ataupun cagar budaya. Gitu. Jadi seperti yang tadi Mang Pepep utarakan gitu, kita nggak pakai pemaknaan konservasi yang ala barat kolonial yang seolah-olah melihat bahwa di kawasan konservasi itu nggak ada orang, nggak ada tempat menurutku di Indonesia ini kawasan konservasi bisa lestari karena sebetulnya ada orang di situ dan lain-lain gitu sih sebetulnya. Itu tanggapan aku, Tiwi sama Mas Budi. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Dian, mantap ya. Dari Mang Pepep gimana Mang Pepep? Kalau boleh saya ulang, Mas Budi, pertanyaannya itu bagaimana menghindari konflik itu ya? Lebih tepatnya kalau di bahasanya Mas Nur tadi kan konflik itu pasti terjadi, tapi lebih ke bagaimana mengamankan pelaku-pelaku. Karena gini, pelaku-pelaku pariwisata ini biar nggak kena secara langsung gitu loh. Karena melihat situasi belakangan ini bisa dikatakan entah gak kontekstual atau tidak ya, kurang bisa menariknya ya. Tapi kejadian-kejadian belakangan ini sangat-sangat mengancam mereka-mereka yang bersuara, terutama pelestarian ataupun hal-hal yang semacamnya tentang sumber daya alam atau sumber daya budaya yang mungkin mengganggu kepentingan-kepentingan mereka di atas sana. Nah, trik untuk mengamankan ini menjadi zona keamanan, zona safety-nya untuk pelaku-pelakunya ini loh. Karena ketika dihadapkan dengan konflik, cara, trik ataupun mekanisme atau bahkan strategi dan taktik untuk menghadapi realitas konflik yang seperti itu bagaimana? Kalau kita bicara cuannya, ya jelas cuan. Kalau kita bicara pariwisatanya. Kalau kita bicara sumber daya alam dan sebagainya, menarik, iya menarik. Nah, manusia-manusianya ini yang memperjuangkan pelestarian dan sumber daya ini untuk keuntungan mereka sendiri, desa mereka, dan lingkungan mereka itu bagaimana nantinya ketika mereka mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu. Kalau bicara konflik masih ada, tapi bagaimana menghadapi itu, strategi dan taktiknya, kayak gitu sih. Oke, oke, berarti ini bukan dari sudut pandang pelaku pengembang wisata ya, Mas Budi. Kalau saya sendiri itu punya pengalaman yang diceritakan Mas Budi persis seperti itu. Bahkan ini mungkin Kang Ucup juga bisa cerita berkaitan dengan itu yang tadi ya status cagar alam. Kebetulan di tempat tempatnya Kang Ucup ini kebetulan jadi peserta juga di Zoom ini di Desa Laksana itu ada sebuah kawasan namanya Danau Ciarus. Dia memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi sekali, baik sebelum kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Pra kemerdekaan dia dicatat oleh Charles William Wurmser itu sebagai danau gunung yang memiliki nilai ekologi tinggi. Kemudian pasca kemerdekaan dijadikan statusnya kawasan konservasi, jadi cagar alam. Kemudian ada juga peristiwa sejarah yang menarik karena di situ dipercaya atau dicatat sebagai tempat di tangkapnya Kartosuwiryo. Dalam sejarah kemerdekaan itu cukup tinggi lah nilai sejarahnya. Nah, suatu hari tempat ini dijadikan tempat off-road, Mas Budi. Dan saya itu bersama teman-teman di Bandung Selatan itu bikin sosialisasi
untuk justru orang tidak masuk ke sana. Nah, belakangan begitu tahu statusnya cagar alam, ternyata bukan hanya motor trail yang nggak boleh masuk ke sana. Bahkan pendaki gunung juga nggak boleh ternyata masuk ke sana. Nah, sebagai informasi saja, Danau Syarus itu semacam cekungan ya, yang ada 17 jalur motor trail yang ada di sekitar kawasan tersebut. Jadi kalau kita hitung dari satu jalur motor trail itu bisa menghasilkan 2.500 apa kalau pangkat 3 tuh kubik, 2.500 kubik tanah dari hanya satu jalur motor trail. Jadi bisa dibayangkan itu masifnya bagaimana. Dan semua jalur motor itu yang mengikis tanah itu semua berakhir di Danau Syarus. Jadi kalau menurut Womser tahun 1920-an kedalaman Danau Syarus itu bisa sampai 15 meter. Sekarang kalau kita observasi ke sana 2 meter pun enggak karena sudah bisa kelihatan dasar danaunya gitu. Nah, suatu hari justru kita mendapat ancaman, Mas. Dapat ancaman dari komunitas pemotor trail. Karena yang menganggap tempat tersebut adalah tempat wisata alam gitu. Nah, apa kata kuncinya sehingga konflik itu bisa direda? Nah, kebetulan ini saksi kuncinya juga Kang Denny yang tadi. Karena Kang Denny ini selain beliau aktif juga bersama saya belakangan ini di konservasi alam, ya, beliau itu juga salah satu tokoh masyarakat di organisasi yang namanya Trabas kalau teman-teman pernah dengar. Trabas itu salah satu organisasi besar di Jawa Barat lah berkaitan dengan motor trail. Nah, dulu orang-orang berani masuk ke ke kawasan tersebut. Kenapa? Ternyata sederhana. Masalahnya cuma satu aja, penyadar tahuan. Orang nggak tahu kalau itu adalah kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologi tinggi. Dulu kita pernah diancam, wah, ya gitu-gitulah. Tapi ternyata begitu dikasih tahu, ini status kawasannya adalah kawasan konservasi, nilai ekologinya tinggi, secara hukum ini, secara ekologi begini, dalam konteks kebudayaan begitu. 99% yang kita ketemu, yang bertemu dengan kita, kemudian dijelaskan secara detail, secara sederhana bagaimana konsekuensinya, termasuk juga bagaimana nilai tingginya, itu hampir konflik itu bisa direda, Mas. Dulu kita dengan kelompok-kelompok motor trail dianggapnya tuh Pepep dan kawan-kawan ini yang mengkampanyekan jangan masuk ke wilayah Danau Syarus itu dianggapnya sebagai yang ingin menghentikan kegiatan wisata awalnya. Tapi begitu dikasih tahu mengenai informasi kawasan tersebut, penyadar tahuan, banyak dari mereka justru akhirnya mendukung tentang hal itu. Bahkan yang menariknya, di organisasi Trabas itu pernah saya mengisi acara di Diklatnya. Diklat itu ada pengetahuan tentang kawasan. Jadi kalau dikembalikan lagi ke pertanyaan bagaimana menghindari atau mengelola dalam tanda petik menghadapi konflik tersebut, menurut saya salah satunya adalah penyadar tahuan. Jangan-jangan keterlibatan konflik selama ini kita berhadapan dengan orang yang tidak setuju misal dengan aktivitas kita itu didasari karena ketidaktahuan. Sehingga ya bagaimana cara menanggulanginya? Ya diberitahu dengan sangat sederhana sekali. Itu yang saya alami, Mas Budi, khususnya di kawasan Desa Laksana tempatnya Pak Ucup. Mungkin Pak Ucup juga kalau ada kesempatan bisa cerita. Tapi di sisi lain nih, Mas Budi, ini cerita terakhir ya. Di sisi lain, ada desa lain di satu kawasan yang sama, di kawasan Cagar Alam Kamojang. Nama kawasannya itu di Citiis, saya lupa lagi kalau nggak salah desanya Pasawahan. Itu justru kita berhadapan konfliknya tuh dengan orang atau dengan masyarakat yang mengembangkan wisata. Karena kebetulan wisatanya di kawasan Cagar Alam, di kaki gunung paling aktif di Jawa Barat, namanya Gunung Guntur, status kawasannya cagar alam, tapi mereka melihat ada potensi wisata di situ. Begitu kita kasih tahu itu statusnya kawasan cagar alam, justru kita dianggap mau menghentikan atau bahkan membunuh ekonomi warga. Nah, ini yang agak sulit. Karena justru betul di belakang itu semua ada kepentingan-kepentingan yang menganggap meskipun ini kawasan cagar alam, tapi karena ada perputaran ekonomi, justru harus tetap dijaga meskipun itu ilegal. Gitu Mas Budi. Jadi di satu sisi kita punya lesson learning yang baik mengenai tentang penyelenggaraan kawasan, bahkan konflik itu bisa direda dengan memberitahu apa status kawasan. Itu salah satunya kenapa saya bikin buku Sadar Kawasan itu terinspirasi dari kejadian itu. Tapi di sisi lain bersama dengan teman-teman yang mengembangkan wisata di kawasan cagar alam, justru sampai sekarang konfliknya masih terjadi, Mas Budi. Demikian Mas Budi, mudah-mudahan menjawab ya.
Ya, demikian ya, Mas Widi. Semoga cukup menjawab karena ternyata waktu juga sudah menunjukkan Oh pukul iya. 21 lebih 35 menit ya. Ternyata sudah habis nih waktunya nih. Mang Pepep dan Kadian masih ada beberapa pertanyaan di chat. Apa mau dibacakan dulu atau dicukupkan saja? Kalau yang ada berkaitan dengan saya boleh, tapi kalau tidak ada mungkin cukup. Siap, kita coba bacakan saja ya beberapa ya. Ini dari Nani nih, Kak Nani. Sangat menarik membaca tema dan judul buku yang disajikan oleh para penulis dan narasumber pada pertemuan diskusi Zoom malam ini. Ini juga semoga nanti bisa membaca ya. Terus pertanyaannya, bagaimana model pembangunan alternatif dapat dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pariwisata dan kedaulatan lokal? Contohnya terdapatnya pencilan budaya di wilayah administrasi perbatasan ya ini pertemuan budaya seperti Sunda Jawa misalnya di wilayah administrasi Kabupaten Brebes Cirebon, Kabupaten Cilacap dengan Kota Banjar dan lainnya. Di Kabupaten Brebes terdapat wilayah desa wisata budaya di Kecamatan Ketanggungan dan lain-lain. Terima kasih. Begitu gimana nih Mang Pepep dan Kadian? Mang Kayaknya cocok dijawab Mas Dian itu. Nah, Mas Dian terlempar kah? coba ya kita wah sepertinya memang tidak ada ya beliau ya. Sepertinya terlempar nih. Nanti kita coba kontak lagi. Ini coba kita bacakan beberapa pertanyaan ya yang mungkin bisa dijawab oleh Mang Pepep. Ini sepertinya udah ya, yang Emrido udah tadi dijawab. Ini juga tadi dari Muhammad Salihul Amri nih, apakah keterlibatan masyarakat adat dalam pariwisata sudah sampai pada tingkat pengambilan keputusan atau masih sebatas pelaksana dan jika mereka kehilangan kontrol atas budaya serta ruangannya sendiri, apakah desa tersebut masih bisa disebut berdaulat gitu, Mang Pepep. Mas Dian, silakan sudah Mas ada. Tiwi, aku tadi keluar karena putus. Oh iya, siap-siap. Sekarang nyambung pakai handphone. Oke. Oh iya, tadi sampai sampai mana nih Kak Dian nih? Ya nggak apa-apa, aku menyesuaikan aja ikut. Oh ya, tadi kita sempat membacakan beberapa pertanyaan di chat nih Kak, atau mungkin Kak Dian sudah ada beberapa yang mau dijawab sebelum kita tutup untuk diskusi malam hari ini karena lumayan banyak ya, tapi tadi sudah dijawab juga beberapa. Mungkin ada yang terlewat. Wah, ini terlempar lagi nih. Silakan, Mang Pepep dulu. Dari Mang Pepep udah aman semua ya, Mang Oh, Pepep. oh oke. Ya, kalau menurutku sih itu tadi ya, maksudnya nggak bisa menjawab satu persatu, tapi semacam apa ya, mungkin untuk menutup aja sebelum kita menyelesaikan diskusi ini, ya aku pikir kita perlu melihat bahwa desa wisata itu dinamis sekali tentu saja dan ya sebaiknya ini tidak dilihat secara terbatas pada definisi-definisi yang biner ya, seperti misalnya salah satunya selalu kita memadankannya karena pemerintah itu punya program desa wisata sendiri, selalu mengacu ke situ. Sebetulnya waktu itu memang terpikir sih ada semacam kayak keraguan menggunakan istilah desa wisata pada buku ini maupun naskahnya secara keseluruhan ya terkait soal kehadiran dan juga hegemoni program desa wisata versi pemerintah. Tapi aku justru ingin membawanya lagi kepada em, asalnya bahwa desa wisata ini sebetulnya awalnya memang digagas oleh masyarakat di desa sendiri gitu sebagai suatu apa ya istilahnya tuh terminologi tandingan pendekatan alternatif dan strategi yang berbeda untuk ngelawan betapa masifnya corak pengembangan dan juga paradigma pariwisata modern. Jadi ini sejatinya menurutku adalah suatu gerakan sosial di bidang kepariwisataan, terutama yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang ada di desa ataupun akar rumput. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengamplifikasi itu dan juga memberikan dukungan-dukungan juga untuk kawan-kawan di desa
untuk teman-teman kita semua bisa berkembang sama-sama ya untuk kepentingan itu tadi desa dan juga masyarakat desa. Semoga bisa lebih baik gitu ya di tengah ketimpangan dan juga tadi istilahnya eh, Mas Budi ya, Mas Ibnu ya, terkait dengan segala ancaman dan ketidakamanan yang saat ini sedang banyak kita hadapin gitu. Itu sih terima kasih Tiwi, Mang Pepep dan juga teman-teman gitu untuk peluang bisa belajar sama-sama juga di diskusi pada malam ini. Siap, itu sekaligus closing statement dari Kadian ya, gitu. Kalau dari Mang Pepep nih, Mang Pepep apa yang mau disampaikan terkait diskusi di malam hari ini, Mang, sebagai penutup? Khususnya berkaitan dengan ekobudaya, tadi juga ada pertanyaan yang dari di chat itu ya, bagaimana kita menyeimbangkan antara wisata dengan kearifan lokal atau berkaitan juga dengan desa adat. Menurut saya salah satu bukti kalau kita memberikan kedaulatan kepada masyarakat adat atau masyarakat tradisional ya saya menyebutnya, itu ketika kita menjadikan aturan atau pengetahuan tradisional yang ada di situ sebagai basis utama pariwisata. Sebagai contoh misal di desa Rancakalong. Mohon maaf. Desa Rancakalong itu di suatu saat dulu pernah dia hanya menjadi etalase saja. Maksudnya etalase itu objektifikasi atau komodifikasi kebudayaan itu setiap yang tradisional atau yang unik di dalam kebudayaan itu hanya diangkat sebagai seni pertunjukan aja atau pertunjukan doang gitu. Padahal dalam konteks kebudayaan justru yang organik yang ada di sana justru harus tetap organik saja. Sebagai contoh, di desa Rancakalong itu Tarawangsa hanya boleh dimainkan. Tarawangsa itu kesenian tradisi di Sumedang, di Rancakalong, menggunakan satu instrumen gesek dan satu semacam kacapi. Dia hanya boleh dimainkan hanya ketika ada upacara panen padi. Eh, Nama tradisinya Ngalaksa. Nah, suatu hari karena kepentingan wisata, ada orang punya uang besar itu meminta mereka keluar daripada aturan itu. Sehingga belum waktunya Ngalaksa atau belum waktunya misal itu dimainkan gitu ya. Karena sakral itu dipaksa dimainkan hanya demi kepentingan pariwisata. Disitulah ketidakberdaulatan menurut saya warga masyarakat adat atau masyarakat tradisional. Nah, bagaimana agar tetap mereka bisa berdaulat? Laksanakanlah atau jadikanlah konsep dari pengetahuan tradisional di sana yang berlaku itu justru sebagai salah satu bagian daripada aturan batas tadi yang dimaksud oleh Mas Dian dalam hal wisata. Jadi apa salahnya? Misal wisatawan itu hanya datang kalau untuk ingin nonton Tarawangsa di event-event khusus memang Tarawangsa dimainkan. Misal di saat upacara Seren Tahun misal atau pas panen saja. Nah, sejauhnya selebihnya apa yang bisa wisatawan lihat kan ekosistem di dalam Tarawangsa itu bukan hanya sekadar pas pertunjukan Tarawangsanya saja. Dari mulai mereka menanam padi sampai ke panen itu proses panjang yang sangat menarik sekali untuk dilihat. Tetapi bukan mass tourism, bukan wisata atau pariwisata yang hanya mementingkan kuantitas wisatawan, tapi yang paling penting justru kualitasnya. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang ditulis oleh Mas Dian melalui buku ini menjadi inspirasi buat teman-teman pembaca dan terutama pengetahuan tradisional masyarakat itu bisa digali bukan sebagai objek wisata tetapi sebagai inspirasi untuk desa wisata. Terima kasih. Siap, hatur nuhun, mantap sekali Mang Pepep. Nah, sebelum ditutup ada door prize ya, 2 buku untuk 2 penanya terbaik. Mungkin masing-masing boleh satu dari Mang Pepep, satu dari Kadian. Siapa nih yang dipilih? Mangga, yang menurut Kadian dan Mang Pepep pertanyaannya paling bagus. Saya dulu dari kalau usulan dari saya ya. Boleh, boleh, Mang Pepep. Ya, buat menerbit insis semua yang bertanya kebagian. Dari Ibnu ya, Ibnu yang dari Uncen, kemudian minimal Ibnu, Aila, sama Kak Budi tadi yang 3 orang penanya itu menurut saya berhak untuk mendapatkan buku. Kalau Mang Denny, biarkan nanti setelah lusuh saya baca ini, saya kasih pinjam buat Kang Denny, Mang Denny Sugandi. Paling nanti di info dulu ya, karena terakhir itu
Memang stoknya lagi terbatas, tapi kurang tahu juga nanti ya. Ini hanya usulan saya aja ya. Usulan. Tapi kalau misalnya satu, mungkin dipilih siapa nih, Mang Pepet? Satu aja. Ya, boleh. Ibnu deh, Kak Ibnu. Oh, boleh, siap-siap. Terima kasih. Dari Kak Kalau Dia. Bang Pepep udah pilih laki-laki, aku pilih yang perempuan aja, Mbak Ayla. Oke, terima kasih. Nanti untuk info, Semoga nanti bisa jumpa sama Mbak Ayla. ya siap-siap. Nanti info lebih jelasnya nanti di grup ya, teman-teman. Begitu ya. Terima kasih banyak, hatur nuhun, Mang Pepep dan juga Kak Dian untuk kegiatan malam hari ini yang sangat membuka wawasan kita semua. Semoga kita juga bisa lebih aware dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, termasuk juga tadi cagar alam ya. Tadi kalau sempat dicontohkan oleh Mang Pepep adalah Gunung Guntur. Saya juga dulu sempat mendaki ke sana karena nggak tahu itu cagar budaya, tapi diingatkan, oh berarti sekarang harus lebih sadar nih mau kemana-mana ya, jangan sampai merusak lingkungan. Begitu kawan-kawan semua, terima kasih, selamat malam. Kita foto bareng dulu ya sebelum ditutup. Yang mau open cam dan Udah pada keluar. udah pada keluar, iya banyak yang Ya udah udah pada nggak apa-apa keluar. yang ada Tapi aja. nggak apa-apa, ini yang tersisa boleh kita foto bareng dulu yang bisa open cam kita foto ya. Sebentar saya coba cek dulu galerinya. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi, slide kedua, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa Kamis depan. Nanti Kamis depan kita bakal bahas seputar makam di Indonesia ya. Nanti kolaborasi sama salah satu influencer di Instagram untuk membahas makam-makam seperti apa yang tertarik sama dark tourism. Masih bahas pariwisata sampai minggu depan. Terus stay aja di grup ya. Sekali lagi hatur nuhun Mang Pepep, hatur nuhun Kak Dian. Makin sukses, makin bersinar, dan semoga bisa memberikan manfaat yang semakin luas lagi bagi masyarakat dan bagi warga Indonesia. Sukses terus untuk karya-karyanya. Pokoknya mantap, nanti kita boleh kolaborasi lagi ya, kapan-kapan gitu. Oke. Terima kasih Terima Tiwi kasih dan Mang Pepep, makasih. Kak Dian, Kak Tiwi, teman-teman semua. Ya, Kang Ucup dari Desa Laksana masih ada? Masih, Mang. Dapat Kang Ucup. Kek, mun ka Saung Monteng kabaran. Siap, nembe uwi. Baru pulang dari Saung Ponteng, penanaman. Siap, Kang Ucup. Sehat-sehat, Mang. Mohon.